Jadi, kali ini teman-teman, berhubung untuk memenuhi tugas mata kuliah mentalitas kewirausahaan, aku mau wawancarain salah satu owner nih. Owner ini pemilik Your Story Buket. Nah, ini Instagramnya. Halo semuanya, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Desti Alfianti dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Internasional Bisnis Manajemen Surabaya. Nomor induk mahasiswa 2311073, kelas 23 PO1. Jadi hari ini teman-teman kita ketemu salah satu owner. Nah, ini juga teman saya. Belum kenal ya, nanti kita kenalan langsung sama beliau, oke ya. Nah, ini teman-teman, beliau ini seorang owner buket. Nah, pastinya ini pasti usahanya udah sangat lama ya. Jadi nanti kita mau tanya-tanya apa aja sih mentalitas yang perlu pengusaha punya itu apa. Oke ya. Oke, halo Mbak Novi. Halo. Ya. Oke, ini Mbak Novi, boleh dong mau tahu nih usaha Mbak Novi dulu pertama kali kenapa Mbak Novi milih jadi pengusaha buket? Sebenarnya tuh berawal dari iseng. Oh, Jadi, iseng. ya iseng. Waktu itu kan teman saya butuh hadiah, pacarnya ulang tahun, terus kayak iya. bilang ke saya, pacarku ulang tahun, terus kasih apa gitu. Ya udah, mungkin aku sebelumnya emang pernah bikin buket, cuman nggak aku kembangin aja, sekedar hobi. Habis itu dia minta tolong aku bikin buket, ya udahlah bikin buket itu, diposting lah di akun-akun gitu, kok banyak yang minat. Ya udah aku buat akun itu, lama kelamaan naik gitu. Naik. Jadi habis itu langsung apa? Jadi banyak yang itu ya, yang tahu kalau Mbak Novi bisa bikin buket. Jadi itu ya. Jadi kayak lewat temen-temen gitu. Nah, jadi dari mulut ke mulut nggak sih? Benar. Nah, dari mulut ke mulut. Oke. Yang kedua ya Mbak, mau tanya nih, usaha Mbak Novi udah dibangun dari kapan Mbak? Kalau tanggal sih kurang tepat ya, mungkin sekitar 7 November 2022 kalau nggak salah. 2022. Iya. Itu berarti 1,5 tahun ya? Udah 1,5 November nanti tahun. 2 tahun. Wah, November nanti 2 tahun, Iya. anniversary 2 tahun. Oke. Nah, ini rencananya kan bisnis Mbak Novi ini udah offline atau ada online? Ada. Sebenarnya online itu udah ada. Online udah ada. Shopee pernah, cuman waktu itu di akun, bukan di akunku, di akun kakakku. Jadi mungkin kurang berkembang ya, karena belum ada promosi. Kalau online juga ada, cuman kayak personal gitu, dia pesen ke aku, nanti kirim ke Banyumas, kirim ke Tangerang, Bekasi gitu. Jadi agak jauh gitu. Jadi ada resiko juga nggak sih kalau misal mau pesen buket bunga gitu? Resikonya gini sih, di pengirimannya. Pengirimannya. Iya, bener banget. Apalagi kalau CNT itu kan melempar paket ya asal gitu Iya, ya. betul. Kayak OVT bisa nanti PO apa gimana. Takut banget kan nanti kayak kok customernya bilang kok PO gini. Kan takut banget ya, kita benerin juga nggak bisa. Iya, nanti jadi rating juga mempengaruhi juga nggak sih ya. Oke. Nah, ini kan Mbak Novi kan berarti baru ada bisnis yang di online-nya ya. Nah, Mbak Novi kira-kira ada rencana nggak mau buka yang rencana sih offline? ada, cuman apa ya, lagi ngumpulin modal gitu kan. Modal Iya, ya. bener banget. Iya, apalagi modalnya nggak cukup, kayak cuma 1 juta 10 2 juta juta. nggak cukup. Bener banget. Nah, oke. Nah, yang keempat Mbak, kan sebagai seorang owner pastinya kan tidak luput dari yang namanya sepi pembeli. Betul ya? Biasanya respon seperti apa yang Mbak berikan kalau misal lagi sepi pembeli? Kalau aku sih lebih ke promosi ya. Promosi penting banget kan kalau. Iya, betul. Nanti kalau promosi atau kayak giveaway gitu, menarik perhatian pengikut. Jadi selain pengikutnya nambah, juga kayak peminatnya juga nambah. Terutama kayak apalagi munculin kayak produk baru, misalkan ini kan kalau di saya ada produk kayak hologram buket itu. Hologram itu yang seperti apa Mbak? Hologram itu yang pelangi, jadi nanti dia papernya dia kayak kena cahaya jadi pelangi gitu. Oh iya, tahu. Ya gitu. Itu kan ya belum lama sih, cuman banyak banget yang minat. Terus kayak munculin ya apalah bumbok gitu yang baru. Apalagi kalau ada yang itu nggak sih, yang baru yang bikin bunga yang langsung itu loh, yang dari bunga asli. Oh iya, itu juga banget. Iya, cuman itu gimana ya, kalau itu basic aku sih di artificial ya. Kenapa? Banyak orang yang bilang kalau bunga asli itu kayak membawa apalah, kayak hantu gitu. Jadi kayak mungkin basicku jadinya di artificial kali ya. Jadi kayak saya kurang, tapi kalau misalkan emang ada yang asli ya saya bikinin gitu. Ya, kalau ada yang request ya. Oke. Nah, terus ada target gak kedepannya untuk mengembangkan lebih luas lagi, atau ini udah cukup? Gak sih, target lebih. Ya, pasti ada ya. Ada target lebih besarnya lagi ya. Ya, oke. Sebagai owner yang membangun bisnis sendiri, itu bangun bisnis gampang atau susah? Kata gampang sih enggak, kata susah ya. Iya, susahnya tuh apa ya? Pertama kayak awalan banget kita nggak punya temen yang benar-benar bisa bantu kayak promosi. Kedua kayak
apalagi kita masih sekolah kan, pas pertama bangun jadi kayak Iya. kelasnya kurang. Iya. Terus ya HP juga kurang mendukung. Iya, HP juga mendukung ya buat promosi juga Kalau nggak sih? sekarang alhamdulillah sudah Ada, alhamdulillah ya bisa kalau lah ya. waktu kemarin kan masih pakai Android yang masih ngelek gitu kan, jadi kayak ya Allah panas dikit-dikit, buat ngefoto juga kurang, jadi kayak mungkin hasil fotonya kurang bagus gitu ya kalau ditampilkan di laman Instagram gitu. Nah, apalagi era sekarang nggak sih promosinya serba harus Terus pakai kayak harus pakai konten-konten gitu kan. Iya, Kalau betul. kontennya tuh pertama sih kalau di Instagram ya, Iya. buat bisnis Reels juga ya. Iya. Terus HP sekarang jadi aset Bener banget. aset buat itu. Terus apa yang perlu dilakukan seorang owner ketika dia dihadapkan dengan customer yang tiba-tiba cancel? Yang pertama sabar. Sabar. Bener banget, sabar. Sabar. Yang kedua kayak berusaha menghubungi sih. Kalau misalkan dia masih ada etikat baik buat minta maaf, ya udah kayak dia nggak apa-apa lah, penting dia ada etikat baik buat Iya. minta maaf. Ketiga, kalau misalkan dia marah-marah gitu. Nah, marah-marah. ya, Biasanya marah-marah karena apa? kayak dia tuh kayak nggak merasa bersalah gitu loh. Jadi kayak udah mesen gini-gini, jadi kayak dia berusaha mencari kesalahan di saya gitu. Sebenarnya yang salah dia, cuma jadi yang salah saya gitu kan. Mending saya yang ngalah lah daripada misalkan dia kayak jatuhnya nanti bikin SW terus kayak ngetek nama your story itu kan bahaya banget, Iya. merusak nama Merusak nama bisnis itu. gitu. Betul. Jadi kayak sebisa mungkin sabar gitu lah. Sabar ya. Mending rugi daripada namanya tercemar gitu. Iya, soalnya kalau rugi masih bisa ditutup nanti Iya, pakai udah customer mulai baru ya. kayak Tapi, muncul lagi customer. betul. Tapi kalau udah namanya udah banyak Iya. yang ngasih itu rating negatif, Apalagi yang pasti lihat kan nggak ya. cuma 1-2 orang. Betul. Apalagi juga aku kan kemarin udah nyari itu kan di Instagram 3 teratas loh. Nah, Jadinya iya, kan udah makanya keren itu. banget. Harus benar berjaga. Terus sifat apa sih yang perlu dimiliki seorang owner ketika kan hari ini kan yang bikin buket kan bukan cuma sini aja kan? Iya, Pasti benar. kan banyak persaingannya. Nah, sifat apa aja yang perlu dipunya seorang owner? Kalau saingan sih enggak ya, cuman kalau aku lebih senang ke sharing. Nge-sharing. Jadi kayak sharing misalkan nih, cuman kalau aku sharingnya lebih ke toko-toko bukit, bukan Salatiga, luar kotaan. Relasiku luar kota. Jadi kalau misalkan ada nih, aku mesti satu buket lah, terus dia kayak minta, Kak spill ini dong ya, nanti aku kayak share ini, nanti balik kayak dia ngepost apa gitu, aku butuh kertas ini, kebetulan yang biasa aku beli itu kosong, nanti aku minta ke dia, Kak gini kertasku habis, nanti kayak boleh kayak sharing gitu lah, nanti dia gitu bagi kayak lebih ke sharing gitu sih. Bukan sama bersaing, sama iya. nambah relasi nggak sih? Benar, iya. Karena relasi sekarang penting banget ya. Bener banget. Iya, buat pertama nambah pengetahuan pastinya. Yang kedua berarti buat apa lagi, biar kalau ada apa-apa itu bisa itu ya tadi ya, Iya, saling bantu juga ya. banget. Terus apabila nanti kan rencananya kan pengen buat lebih besar lagi, ya. Nah rencananya pengen punya karyawan juga nggak? Kalau karyawan sih pengen ya, sekitar pengen. 2-3 orang mungkin. Iya, ya. Bantu ya. Iya, Apalagi benar. kalau kayak gini tadi kan sibuk ya kan. Ya Sibuk Allah, banget. sampai benar-benar nggak bisa ke handle, kadang belum mandi gini. Nah terus kan nanti kalau misal Mbak Novi kan udah punya karyawan. Iya. Nah terus apa yang Mbak Novi lakukan ke karyawan, atau bagaimana cara merawat karyawan? Kan kadang kan karyawan kan ada yang apa ya, Kayak takut belum bisa gitu ya. iya takut belum bisa. Terus kadang kan ada tuh kalau karyawan kan ada yang positif ada yang negatif, pastinya kayak gitu ya. Yang Ya, cara pertama sih menghadapi gini ya. sebagai pemimpin nanti gimana? Kalau yang pertama aku kayak ngajarin nge-treat cara dia belajar dari awal sampai akhir sampai dia bisa. Terus yang kedua, kalau misalkan ada karyawan yang sekedar sengaja pengen tahu caraku, mungkin ya udahlah, rezeki udah dia ngatur gitu loh. Iya, Jadi rezeki kayak udah nggak ngatur. maksa, kayak nggak marah dia. Iya. Bakal buka toko sendiri kayak nggak mungkin secepat itu kan, mungkin dari rumah-rumahan gitu. Jadi kayak nggak marah kalau misalkan dia sekedar pengen tahu dari usahaku gitu, nggak apa-apa sih gitu. Juga kan nggak gampang nggak sih Ya, kalau kayak- mulai dari nol banget ya sih. Bener banget, apalagi dia kalau bikin nggak mungkin kan mirip persis kayak sama aku gitu. Betul. Oke, Les, terakhir ya. Mentalitas apa yang perlu jika ingin menjadi seorang owner, itu apa yang perlu dipercaya? Pertama tekad sih. Tekad ya? Iya, tekad. Oke, Kayak jangan tekad. takut gitu loh. Jangan takut. Kan kalau takut itu malah jadinya kayak ragu, mau Iya, maju, ragu. ya. Kalau pertama sih emang kayak ragu-ragu gitu, tapi lama kelamaan nanti kita bakal terbiasa sama hal itu. Kebiasaan ya. Iya. Ini itu kayak hal biasa yang mungkin bakal berkembang kemudian. Ada lagi nggak? Apa lagi?
semangat sih, semangat ya, semangat. pantang nyerah Ya pantang nyerah ya. Konsisten termasuk nggak iya konsisten? konsisten, kayak mungkin paketnya harus gini, kayak aku nggak boleh gini-gini ke customer, atau kayak hargaku bentuk paket nggak boleh berubah, masih berubah pun kayak jadi lebih baik, masa ada perubahan kayak misalnya paketnya jadi gepeng jadi gembul gitu ya gitu. Berarti harga dan termasuk kualitas, benar, kualitas buket ya, ya kualitasnya harus tetap terjaga ya, bukan misal nih ada yang customernya udah rame langsung diturunin karena mau nurunin apa modalnya juga biar ya enggak ya, aku satu tempat harus menjaga tetap kualitas. ya, kualitas benar punya Oke Mbak Novi, terima kasih ya Mbak Novi ini udah mau diwawancarai. Dan Sama-sama. terima kasih juga ini udah dijamu juga ya. Sampai dapatkan sekali teman-teman. Nah itu teman-teman tadi kalau teman-teman pengen jadi owner ya, pertama teman-teman harus punya tekad, karena memang tekad itu selalu nomor satu ya. Iya, dan harus konsisten juga. Dan ini Mbak Novi juga pernah nggak sih Mbak merasa kalau pengen nyerah dengan apa usahanya itu? Pernah. Pertama itu sebenarnya ada saingan benar-benar pure teman sendiri. Teman Jadi sendiri. Bahkan sekelas loh. Sekelas. Jadi kayak ya Allah, kalau kamu lihat situasi itu mungkin nangis ya. Soalnya pertama gini. Jadi itu aku buka setengah tahun usaha itu, terus dia ikut-ikut, berawal dari kayak pertama sih aku nggak penasaran, dia kayak nanya-nanya kamu beli boneka ini di mana, ya udah aku jawab aku beli Shopee gini. Terus kok lama-kelamaan kayak mencurigakan, nanya-nanya terus, lah kok nggak lama itu dia buka. Terus yang bikin sakit hatinya itu pas di kelas waktu pelajaran, malah pelajaran dia nyuruh temennya buat nanya ke aku, kamu beli ini di mana, kan kenapa nggak harus dia langsung gitu loh, kayak harus perantara gitu. Malah jadinya dia yang takut buat ngomong. Sebenarnya kalau aku dia emang pengen gitu malah ngomong ke aku langsung, akunya terbuka gitu daripada dia kayak gitu. Untuk sharing tadi ya. Oke, jadi pengen itu ya, apa rasanya mau nyerah aja. Nyerah. Soalnya dia bener-bener kayak banting harga biar maksudnya biar bisa saingan dengan itu ya. Tapi Mbak Novi tetap stay dengan itu ya, dengan harganya, dengan kualitasnya ya. Masih bertahan. Ya, 1,5 tahun guys. Teman aku dulu mulainya dari kelas 12 ya, berarti ya akhir semester 1. Oke. Nah, kayak gitu aja teman-teman. Nanti boleh diambil ilmunya, yang jelek dibuang aja. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.